Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berlatar belakang balas dendam. Film ini berjudul The Equalizer. Namun Mimin bakal bahas yang kedua, menceritakan tentang seorang pensiunan mantan militer yang memutuskan untuk menjadi orang baik dengan cara menolong orang lain. Puluhan orang telah ia bantu, mulai dari mencari anak yang diculik oleh ayahnya sendiri, memecahkan kasus persidangan lelang lukisan, dan lain-lain. Hingga suatu hari, rekannya yang bekerja sebagai detektif ditemukan terbunuh di apartemennya, yang membuat pria ini menemukan kembali jati dirinya untuk menemukan pembunuh dari rekannya. Lantas, apakah ia rela menjadi seorang pembunuh kembali hanya demi menemukan pembunuh rekannya? Tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene dimulai dengan menampilkan seorang pria bernama McCall yang saat itu sedang berada di sebuah kereta menuju Turki dengan berpakaian ala adat timur. Saat itu ia ingin memesan sebuah minuman di bar, namun bartender memberitahu jika mereka telah menutup barnya. Tetapi salah satu pria yang sedang berkumpul meminta kepada bartender tersebut untuk melayani saja pria yang ingin memesan. Bahkan pria itu menghampiri McCall untuk mengajaknya berbicara. Ia bertanya jika di Turki, McCall bisa menemukan apapun yang ia inginkan. Lalu McCall bertanya kembali bagaimana cara mencari seorang ayah yang tega menculik anaknya sendiri yang diambil dari ibunya di Amerika. Pria itu terdiam, kemudian ia menjawab jika dirinya takkan mencari pria tersebut, karena mungkin saja pria itu sangatlah berbahaya. Dengan wajah yang pucat, perlahan pria tersebut menjauhi McCall dan meminta rekan-rekannya untuk menghajar McCall terlebih dahulu. Tetapi mereka tak tahu jika McCall bukanlah pria biasa. McCall bahkan berhasil membunuh mereka semua tanpa sama sekali tersentuh. Dan lalu, scene pun berpindah kepada seorang anak yang berhasil kembali pada ibunya setelah seorang pria mengantarkan anak tersebut ke tempat penampungan. Disinilah McCall hidup. Sehari-hari, ia bekerja sebagai seorang supir taksi yang mengantar orang-orang ke tempat tujuannya. Terdapat beberapa langganan yang sering McCall antar. Salah satunya adalah pria lansia bernama Sam. McCall dan Sam cukup akrab. Mereka sering berbincang terkait kehidupan Sam dan juga keluarganya. Setelah mengantar Sam ke tempat panti jomponya, McCall sering menghampiri sebuah toko buku untuk membeli sebuah buku yang baru saja dirilis. Barulah setelah itu ia kembali mencari penumpang pada tengah hari. Di malam hari itu, McCall mendapat penumpang seorang wanita yang diantarkan oleh seorang lelaki. Lelaki itu meminta McCall untuk membawa wanita tersebut ke apartemennya. Awalnya, McCall merasa semua baik-baik saja. Tetapi ketika ia melihat ke arah wanita yang sedang tertidur di mobilnya, ia mulai merasa sesuatu yang mencurigakan. Akhirnya McCall menghampiri pria yang tadi mengantar wanita tersebut ke mobilnya. Ia memberitahu jika kartu kredit yang pria tersebut berikan padanya tidak valid. Mendengar hal tersebut, salah satu pria yang berada di dalam apartemen itu meminta maaf. Ia mempersilahkan McCall untuk masuk terlebih dahulu. Lalu ia memberikan kartu baru dan meminta McCall untuk mengambil tips sebanyak yang ia mau. Sembari menerima kartu, McCall melihat keadaan sekitar. Ia merasa jika para pria yang berada di sana tak beres. Terlihat dari obat-obatan terlarang yang berserakan di meja dan di lantai. Lantas, McCall bertanya mengapa wanita tersebut tak sadarkan diri. Pria itu menjawab jika mereka baru saja bersenang-senang, karena menyambut hari magang yang baru saja dilakukan oleh wanita tersebut. Namun McCall tak percaya dengan hal itu. Ia langsung menembak jika mereka telah berbuat jahat padanya, yang membuat para pria yang berada di sana tersinggung. Kemudian, salah satu pria di sana memberitahu jika McCall salah mengetuk pintu ketika ia hendak menghajar. McCall terlebih dahulu menyerangnya menggunakan kartu yang ia pegang. Alhasil, sobekan di dahi cukup untuk membuat pria itu tak berdaya. Kemudian, McCall juga menghajar pria lain yang berada di sana hingga mereka semuanya tak sadarkan diri. Lalu, McCall menghampiri seorang pria yang tengah terduduk ketakutan. Ia memintanya untuk menjelaskan semua yang terjadi kepada 911.
Sebelum Michael pergi, ia terlebih dahulu memberinya pelajaran dengan cara mematahkan jari-jari tangan kirinya. Lalu Michael pun pergi untuk pulang. Setibanya di tempat kediaman Michael, ia merasa sesuatu sedang terjadi di dalam kamarnya. Michael pun langsung mengeluarkan pistolnya yang ia miliki untuk berjaga-jaga. Tetapi saat ia membuka pintu, ternyata itu adalah rekannya yang bernama Susan. Tanpa banyak basa-basi, Michael langsung memeluknya dan mereka pun cukup banyak berbincang tentang masa lalu mereka berdua saat masih bekerja bersama. Michael juga menceritakan tentang mendiang istrinya dan segala macam hal lainnya. Karena telah larut malam, Susan pun berpamitan. Ia diantar keluar dari gedung hingga Susan menaiki sebuah taksi. Kemudian scene berpindah pada keesokan harinya, di mana pagi itu Michael mendapati kebun tetangganya yang dirusak oleh sekumpulan geng. Tak hanya kebun tetangganya yang rusak, tembok apartemen mereka pun dicoreti oleh pilok yang membuat kesan apartemen mereka menjadi jelek. Karena memiliki tanggung jawab, Michael dengan perlahan memperbaiki semua itu. Ia berusaha untuk mengecat ulang tembok tersebut dengan uangnya sendiri. Saat sedang mengecat ulang tembok, seorang anak muda bernama Miles tiba-tiba menghampiri Michael. Ia memberitahu jika itu pekerjaan yang cukup sulit. Terdapat sebuah jasa pengecatan ulang yang bisa dibayar sebanyak $600–700. Namun Michael menolaknya. Kemudian Miles tiba-tiba menawari jasanya. Ia bisa membersihkan semua itu dengan hanya $350. Tetapi Michael kembali menolaknya. Pada sore harinya, saat Miles hendak kembali berangkat, ia masih mendapati Michael masih mengecat tembok tersebut. Akhirnya Miles kembali menawarinya jasa yang ia miliki. Kali ini Miles menurunkan harga yang ia berikan kepada Michael menjadi $250. Michael pun setuju dengan syarat Miles harus mengerjakannya ketika ia telah pulang sekolah. Miles pun menyetujui hal itu. Keesokan harinya, setelah Miles pulang dari sekolah, ia benar-benar langsung mengerjakan pekerjaan yang ia miliki. Miles pun senang dengan hal itu. Lalu, scene berganti kepada Susan yang saat itu sedang melakukan investigasi terkait pembunuhan kepada sebuah keluarga yang dikepalai oleh Colbert. Susan bersama rekannya yang bernama Dave langsung menginvestigasi tempat tersebut dan berusaha mencari tahu sebanyak mungkin informasi yang bisa mereka dapatkan. Tetapi karena terlalu banyak darah di sana, Susan tak kuat menahan suasana rumah tersebut hingga ia memutuskan untuk kembali ke kamarnya. Diantar oleh Dave, mereka berdua memasuki lift yang cukup penuh. Lalu saat Susan telah tiba di lantai kamarnya, ia berpamitan kepada Dave dan mengingatkannya untuk segera pergi ke bandara. Ketika Susan hendak membuka pintu kamarnya, dua orang pria tiba-tiba mengikuti Susan dan langsung mendorong Susan hingga terpental ke tembok. Ternyata dua pria tersebut berusaha untuk merampok Susan. Mereka bertanya di mana letak keberadaan uang yang Susan ambil. Merasa tak mencuri apapun, Susan memberitahu jika ia tak tahu sama sekali apa yang mereka bicarakan. Tetapi para pria itu terus menekan Susan yang membuat Susan akhirnya terpaksa memberi sedikit perlawanan. Ia menghajar pria tersebut dan juga membantingnya. Tetapi karena Susan seorang wanita, tenaganya masih belum terlalu cukup untuk mengalahkan kedua pria tersebut. Sehingga akhirnya Susan harus tewas dalam kejadian itu. Kembali kepada Michael yang saat itu sedang mengawasi Miles bekerja. Ketika ia sedang mengawasi Miles, Michael tiba-tiba mendapatkan telepon dari rekannya yang memberitahu bahwa Susan telah tewas. Mendengar hal tersebut, Michael langsung pergi ke tempat kediaman Susan yang berada di Washington DC. Di sana ia terlebih dahulu menunggu rombongan agensi yang sedang mengunjungi kediamannya. Barulah setelah semua orang agensi pulang, Michael langsung menghampiri suami dari Susan. Di sana mereka berdua berbincang dan suami Susan memberitahu jika insiden tersebut merupakan perampokan. Badan intelijen sedang mengupayakan untuk mencari pelaku sebisa yang mereka lakukan. Michael hanya bisa menenangkan suami dari rekannya dan berjanji ia akan turut membantu mencari pelaku pembunuhan Susan. Setelah kembali ke kediamannya, Michael langsung melakukan pengintaian. Berbekal barang bukti yang ia miliki dari sisa-sisa barang milik Michael, ia berusaha mencari tahu siapa dalang di balik ini semua. Michael mengidentifikasi CCTV hotel serta kapan terakhir kali Susan terlihat. Di satu sisi, dua orang pria yang sedang mabuk dan menggunakan narkotika dipusingkan dengan nada dering telepon yang bukan sama sekali milik mereka. Ketika mereka menemukan ponsel tersebut, ternyata ponsel itu adalah pemicu dari sebuah bom yang langsung meledak membunuh mereka berdua. Terlihat kumpulan pria menggunakan jas, cukup puas dengan apa yang telah mereka lakukan.
Kembali kepada McCall, setiap harinya ia masih menginvestigasi kematian Susan. Dibarengi dengan mengawasi Miles yang saat itu diganggu oleh rekan-rekannya ketika ia masih bekerja. Awalnya, Michael memahami hal itu. Ia memutuskan untuk terlebih dahulu menghampiri rekannya yang bernama Dave untuk membicarakan terkait kematian dari Susan. Berbekal informasi yang ia miliki, Michael memperlihatkan hasil otopsi Susan. Ia sangat meyakini jika motif pembunuhannya bukanlah karena perampokan. Terlihat dari tusukan terakhir yang membuat Susan terbunuh. Ia meyakini jika orang yang membunuh Susan adalah agen terlatih. Mendengar Michael menjelaskan, Dave hanya bisa mendoakan jika pelaku pembunuhan Susan akan segera tertangkap. Kemudian, Michael pun kembali ke kediamannya. Ia masih terus berlanjut menginvestigasi. Bahkan Michael merekayasa ulang adegan pembunuhan dari Colbert demi memahami bagaimana awal mula pembunuhan terjadi. Setelah mengetahui motif pembunuhan Colbert, Michael langsung menghubungi Dave. Ia memberitahu jika pembunuhan terkait Colbert bukanlah dilakukan oleh seorang diri. Ada orang lain di dalam ruangan tersebut. Hal itu diketahui setelah pembunuh Colbert dinyatakan merupakan seorang kidal. Sementara istri Colbert dibunuh dengan menggunakan tangan kanan. Ia yakin pembunuh dari Susan berusaha menutupi apa yang Susan ketahui terkait pembunuhan tersebut. Lalu Dave hanya meminta Michael untuk menghubunginya lebih lanjut jika ia memiliki informasi lain. Ketika Michael melihat keluar, ia tak melihat keberadaan Miles yang meninggalkan pekerjaannya. Alhasil, Michael langsung menghampiri tempat di mana Miles sering berkumpul. Saat itu, Michael langsung menghajar dua orang penjaga yang mengamankan gedung tersebut. Ia lalu mengambil pistol mereka dan mengeluarkan pistol miliknya. Di dalam gedung tersebut, rupanya Miles sedang diberitahu cara untuk membunuh orang yang rencananya akan ia lakukan malam ini. Namun, ketika Michael datang dan langsung menodongkan senjata kepada mereka semua, Miles diminta untuk segera keluar. Awalnya, Miles menolak, tetapi Michael memaksanya. Melihat Michael menodongkan senjata, mereka semua terdiam. Di luar sana, Miles bertanya mengapa ia melakukan hal ini. Michael hanya memberitahu jika apa yang Miles lakukan akan mengakibatkan hal buruk. Ia memperingati Miles untuk tak melakukan hal itu karena ia amat menginginkan Miles mengembangkan bakat yang ia miliki. Bahkan agar Miles cukup yakin untuk tak mengikuti jejak rekan-rekannya. Michael menyuruhnya untuk menembak dirinya menggunakan senjata yang akan ia berikan. Hasilnya, Miles tak berani melakukan hal itu. Sembari menangis, Miles bertanya mengapa aku. Michael hanya terdiam lalu ia pergi begitu saja. Setelah menghampiri Miles, Michael memutuskan untuk kembali menarik pelanggan. Saat itu, ia mendapat penumpang yang hendak menghadiri acara ulang tahun putrinya. Awalnya, Michael sama sekali tak menaruh kecurigaan. Tetapi melihat dari gerak-gerik penumpang yang ia perhatikan, Michael langsung berbasa-basi, memberinya pertanyaan yang menjebak. Alhasil, ketika di tengah perjalanan, Michael tiba-tiba berusaha diserang oleh penumpangnya setelah ia mengeluarkan pisau. Beruntung, Michael berhasil menghindar setelah ia membanting setir mobilnya yang membuat penumpangnya terbanting-banting. Setelah itu, dengan berfokus terhadap jalanan, Michael menghajar pria tersebut berulang kali sembari membanting setirnya. Hingga akhirnya, Michael berhasil membunuh pria tersebut setelah ia menghentikan mobilnya di bawah flyover. Karena tak ingin kejadian tersebut diketahui oleh orang lain, Michael memutuskan untuk membakar mobilnya serta jasad dari pria tersebut. Sebelum ia membakar jasad pria yang menyerangnya, Michael berhasil menemukan sebuah ponsel yang terenkripsi. Lalu scene berganti kepada keluarga Dave yang saat itu sedang menikmati momen berkumpul untuk sarapan. Ketika Dave sedang bermain bersama anak-anaknya, istri dari Dave tiba-tiba memanggilnya karena mereka kedatangan tamu dari mantan rekan Dave yaitu Michael. Melihat kehadiran Michael, Dave pun langsung memperkenalkan istri serta anak-anaknya kepada Michael. Ia pun langsung meminta istrinya untuk segera mengantarkan anak-anak ke sekolah. Setelah mereka berdua, Michael dan Dave mulai berbincang empat mata. Michael memberitahu Dave jika ia baru saja membunuh seorang pria yang berusaha menyerangnya. Di dalam jas pria itu, ia menemukan sebuah ponsel yang terenkripsi. Ia ingin Dave untuk membawanya ke kantor dan membuka kode enkripsi tersebut, yang Michael duga berasal dari kemiliteran. Saat Dave mengambil ponsel tersebut, Michael langsung menghubungi ponsel miliknya tersebut yang ternyata tersambung kepada ponsel Dave. Kemudian, Michael memberitahu bahwa Dave lah pembunuh dari Susan. Tak bisa melakukan apa-apa, Dave pun berkata jujur.
Setelah 3 bulan kejadian yang membuat Michael dinyatakan tewas, Dave dikeluarkan dari agen pemerintah yang membuat hidupnya cukup berubah. Karena membutuhkan uang untuk menafkahi keluarganya, Dave memutuskan untuk bergabung dengan agensi swasta. Di mana di agensi swasta tersebut mereka memiliki pandangan berbeda dengan agen pemerintahan. Hal itulah yang mendasari alasan dirinya membunuh Susan. Karena Susan berusaha membongkar semua kedok agensi swasta tempat ia bekerja, tak banyak bicara, Michael hanya menjawab, "Aku akan membunuhmu." Dave tertawa. Ia menjelaskan jika tak hanya dirinya yang bekerja untuk agensi SWAT, melainkan seluruh rekan-rekannya. Dave pun mengantar Michael keluar untuk bertemu dengan rekan-rekannya itu. Di sana terlihat rekan-rekan Dave yang merupakan mantan militer yang sama dengannya melihat kehadiran Michael. Mereka menyebut Michael sebagai mayat hidup. Lalu Michael menjelaskan jika apa yang mereka lakukan telah membuatnya kembali hidup. Setelah membunuh Susan, ia dapat memastikan bahwa masing-masing dari mereka takkan ia biarkan hidup. Alias, ia akan memburu mereka satu persatu dan membunuhnya secara keji. Kemudian Michael berpamitan dengan penumpang kepada istri Dave yang hendak mengantar anak-anaknya ke sekolah. Setelah Michael pergi, mereka langsung membuat sebuah rencana untuk menghentikan apa yang ingin Michael lakukan. Hal yang pertama mereka lakukan adalah mengincar suami dari Susan terlebih dahulu. Namun sayang, mereka terlambat karena Michael berhasil terlebih dahulu menyelamatkan suami Susan dan membawanya jauh. Lalu scene berpindah kepada Miles yang saat itu hendak bekerja di kediaman Michael untuk mengecat seluruh rumahnya. Ketika di tengah perjalanan, Michael bertanya apakah Miles melihat seseorang berusaha masuk ke dalam rumahnya. Miles melihat keluar. Ia memberitahu jika itu hanyalah seorang pengantar pizza. Michael tak percaya dengan hal itu. Ia langsung meminta Miles untuk masuk ke dalam kamarnya. Lalu ia meminta Miles untuk mengambil sebuah buku dan menekan tombol yang tertera di belakang tombol tersebut. Dengan penuh ketakutan, Miles menekan tombol itu dan ternyata rak buku itu adalah sebuah pintu rahasia. Michael meminta Miles untuk bersembunyi di sana. Tak lama setelah Miles masuk, Dave beserta pasukannya masuk ke dalam kediaman Michael. Mereka pun langsung berpencar untuk mencari keberadaan dari Dave. Karena khawatir Miles akan tertangkap, Michael meminta Miles untuk mematikan ponselnya. Terlihat Dave yang sedang mengaca di cermin 2 arah milik Michael mengetahui jika di dalam sana terdapat seseorang. Namun beruntung, Dave terlebih dahulu ditelepon oleh Michael. Ia meminta kepada Dave untuk menyiram tanaman miliknya jika Dave telah berada di kediamannya. Mendengar hal itu, Dave langsung segera keluar dari kediaman Michael. Setelah merasa cukup aman, Miles pun lantas keluar dari tempat persembunyian untuk memeriksa Dave dan kawan-kawan. Tetapi ketika ia membuka pintu, ternyata Dave belum pergi dan justru ia berhasil tertangkap. Kemudian, scene berpindah kepada Michael yang kembali ke kampung halamannya yang saat itu sedang mengalami badai. Dengan berbekal rencana polisi miliknya, Michael dipersilakan untuk masuk setelah ia meminta izin. Sementara Dave dan pasukannya yang telah mengetahui kemana Michael akan pergi, justru lebih memilih untuk membunuh penjaga yang sedang mengamankan situasi. Mereka langsung berpencar mencari keberadaan Michael. Dave juga menjelaskan beberapa lapangan di sana yang akan menjadi medan perang bagi mereka. Karena membutuhkan seorang penembak jitu, Dave memutuskan untuk menaiki sebuah tower agar ia bisa memantau rekan-rekannya. Sementara rekan-rekan Dave berpencar untuk mencari keberadaan Michael. Namun karena Michael terlalu cerdik, ia sangat sulit untuk ditangkap. Justru Michael sendiri yang berhasil membunuh mereka satu persatu. Diawali oleh pembunuhan rekan Dave yang berbadan besar. Michael berhasil membunuhnya setelah ia menembaknya menggunakan senjata untuk memancing. Kemudian ia berhasil membunuh rekan Dave kedua dengan cara mencincangnya menggunakan pisau yang ia miliki. Rekan Dave ketiga berhasil Michael bunuh setelah ia melemparkan bom ke dalam tempat yang hendak rekan Dave datangi. Melihat semua rekannya tewas, Dave mulai panik. Terlebih angin yang berhembus serta badai yang mengganggu membuat Dave sama sekali tak bisa mencari keberadaan Michael. Tetapi ia memiliki satu senjata terakhir, yaitu Miles. Dave berusaha menembaki Miles yang saat itu sedang berada di dalam mobil dalam kondisi terikat. Ia meneriaki Michael untuk segera menunjukkan keberadaannya. Ketika Dave sedang berusaha melawan angin yang berhembus, Michael justru tiba-tiba datang di hadapannya. Ia langsung menghajar Dave berkali-kali. Di satu sisi, Dave juga berusaha untuk menyerang Michael menggunakan pisaunya.
Tetapi apa daya, McCall jauh lebih paham medan perang yang menjadi tempat mereka bertugas, sehingga Dave harus tewas setelah McCall menjatuhkannya dari tower. Setelah berhasil membunuh Dave, McCall langsung menyelamatkan Miles dan mengobatinya. Dan scene terakhir di film ini menampilkan McCall yang memutuskan untuk hidup kembali di kampung halamannya. Tamat.